Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh welo-welo. 2. Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Perjuangan Kodari mendukung Prabowo Subianto dan Jokowi, teman-teman, dengan menyerang Anies selalu ya, akhirnya dapat jabatan sebagai Kepala Staf Presiden, teman-teman. Namun di sini Anies memberikan statement dan kritikan yang pedas ya kepada Kodari. Yuk kita simak videonya. Betul, kue lebih besar itu penting. Tapi membaginya, bila kuenya lebih besar, mati hanya sebagian, salah besar. Apalagi kuenya lebih besar, tenaga kerjanya bukan lokal, lebih salah lagi. Jangan kita konsentrasi membesarkan kue, lupa membagi. Dan ketika lupa membagi, siapa yang paling tertinggal? Yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah. Pendekatannya selama ini sektoral. Kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial. Artinya apa? Fokus per wilayah. Selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah. Ke depan kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritori. Jelas perbedaannya. Orientasinya yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja. Tapi lebih penting lagi menyelesaikan masalah rakyat. Menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang proyeknya selesai, masalahnya tidak. Nampaknya agak penuh ya malam ini. Dari luar sana agak panjang perjalanan tadi. Dan saya ini pertama kali, Pak, kembali lagi setelah bertahun-tahun. Dulu saya sering datang ke sini ketika masih aktif di mahasiswa. Bersama teman-teman ITB waktu itu. Suka ke sini, tapi tidak ingat suasana di malam, karena kebanyakan kita di sini kalau siang. Malam hari ini datang, suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Bukan ya. Barangkali listrik di sana, saya perhatikan Pak, listrik di sana agak redup. Tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi ya. Masih wajar, tapi apakah itu mengarah pilihannya A, B, C, 3? Terjadi perdebatan. Nah, kualitas perdebatan pasti akan berbeda-beda. Ada yang berdebat dengan menggunakan data, ada yang berdebat menggunakan keyakinan, ada yang berdebat yang menggunakan selera. Tapi yang penting nih, polarisasi itu muncul setelah selesai proses yang mempolarisasi itu harus bisa kembali lagi. Jadi kalau saya bayangkan kayak balon tuh. Balon itu dipegang, kalau dipegang tengahnya dia akan terpolarisasi menjadi 2. Tapi begitu selesai pemilunya, lepas dia akan utuh jadi satu lagi. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kembali? 1, yang menang merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul itu bukan kemudian membawa ke dalam pemerintahan, bukan. Merangkul itu artinya semua terlayani dengan baik. Jangan ada begini, ini era Orde Baru terjadi. Ada desa-desa yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena di desa itu selalu PDI yang menang. Di desa itu P3 yang menang. Itu desa yang menang P3 dan PDI zaman Orde Baru, nggak ada listrik. Itu yang saya maksud dengan dia menghukum, bukannya merangkul. Nggak boleh itu. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair. Tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu Pilpres, saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat pada putusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum. Inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat, itu agak jauh.
Nah, tugas negara, pemenang, menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu, Abul, soal kritik dibungkam, ini harus diusahakan terus, Abul. Mana Pak Abul tadi? Abul harus diusahakan terus. Jadi, kenapa diusahakan terus? Ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu, membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah, ya kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan, jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, ini seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Jadi apa yang disebut sebagai kritik itu adalah amunisi sebetulnya bagi negara. Karena negara punya loudspeaker lebih besar. Nah, cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Kebijakannya dibuat menggunakan data. Oke, menggunakan data. Kemudian kedua, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum. Yang ketiga, kebijakan yang menggunakan akal sehat. Yang keempat, kebijakannya merujuk kepada aturan main yang jelas. Jadi, kesimpulan saya, pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang sedang membuat kebijakan tidak masuk akal. Karena itu dia anti kritik. Bikin proyek yang tidak ada visibility study-nya. Nah, itu anti kritik tuh. Tapi kalau ada visibility study-nya, dia akan hadapin kritik itu. Tapi kalau tidak ada data, tidak ada akal sehat, dia akan anti kritik. Jadi teman-teman, dorong untuk selalu ada kritik sambil dorong kebijakan itu disusun dengan akal sehat. Itu kira-kira. Makasih. Oke. Makasih Mas Anies. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas bagaimana Kodari, orang yang kerap kali menyerang Anies Baswedan, menyindir Anies, ya akhirnya mendapat jabatan teman-teman. Ya. Dulu dilantik menjadi staf biasa ya, staf KSP, ya, staf kepresidenan ya. Dan kali ini Kodari itu menjadi kepala staf presiden teman-teman. Dan ini adalah jabatan yang sangat tinggi ya, setingkat pemerintahan lah, setingkat menteri ya. Dan akhirnya apa yang dikejar oleh Kodari ini ya, akhirnya dia dapat teman-teman ya. Sana sini dia menjadi panglima tempurnya Jokowi dan Prabowo ya. Selama ini ia kalau kita melihat bagaimana ia kerap kali membela Prabowo dan Jokowi teman-teman, kemudian menyerang lawan politiknya. Kodari ini dulu adalah orang yang tukang survei ya, aslinya lembaga survei teman-teman. Kemudian masuk ke politik praktis ya. Dan Anies Baswedan memberikan statement dan luar biasa bagaimana Anies memberikan kritik kepada pemerintah ya, yang seolah-olah membagi-bagi kekuasaan teman-teman. Disinilah letak bagaimana kualitas Anies Baswedan tidak tergiur dengan kekuasaan ya. Beliau tetap berada di garis oposisi. Beliau di garis
mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang sangat-sangat tidak pro rakyat, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang sangat baik dan positif. Sebab di negara kita harus ada check and balance, teman-teman. Kalau kita melihat partai-partai yang ada saat ini ya, seolah-olah itu semua mendukung pemerintah, teman-teman. Apapun program pemerintah selalu didukung ya. Dan jarang kita melihat DPR itu bersuara untuk mengkritik. Dan disinilah letak di mana Anies Baswedan dibutuhkan ya. Dan semoga saja Anies menjalankan tugasnya dengan baik, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?